Di Indramayu, ada warung nasi Padang yang tak pernah tutup. Tapi bukan karena ramai pembeli, melainkan karena dapurnya tak boleh padam. Sebab di sana, setiap panci yang mendidih, menagih janji lama dengan daging manusia. Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Ada sebuah warung di jalur Pantura Indramayu. Letaknya tidak terlalu mencolok, tapi anehnya, siapapun yang pernah lewat situ pasti mengingatnya. Warung itu bernama Warung Nasi Padang Unimar. Cat temboknya kuning pudar, bannernya bergelombang tertiup angin pantai, dan lampunya entah kenapa selalu menyala. Bahkan saat semua tempat lain sudah gelap gulita, tidak ada satu hari pun warung itu benar-benar tutup. Siang buka, malam buka, tengah malam pun buka, sampai akhirnya warga sekitar mulai menyebutnya warung yang tak pernah tidur, warung yang tak pernah tutup. Unimar, pemiliknya, bukan orang lama di daerah itu. Sekitar 5 tahun lalu, ia datang dari Padang dengan 2 orang anak laki-laki. Katanya dulu ia janda pedagang sate. Tapi aneh, baru setahun tinggal di Indramayu, hidupnya berubah drastis. Dari awalnya cuma menyewa petak kecil, tiba-tiba bisa beli ruko besar di pinggir jalan raya. Mobil pickup, sepeda motor baru, bahkan kabarnya ia punya 2 rumah kontrakan di dalam gang. Semua dari jual nasi Padang? Sulit dipercaya. Tapi yang aneh bukan cuma itu. Masakan Unimar memang luar biasa. Rendangnya lembut, kuah gulainya kental, ayam baladonya wangi sampai ke ujung jalan. Tapi beberapa orang pernah bilang rasanya terlalu enak, seperti ada sesuatu yang membuat lidah ketagihan, tubuh panas dingin, dan kepala bergetar halus setiap selesai makan. Warga sekitar awalnya senang. Warungnya ramai, banyak orang luar mampir, apalagi sopir-sopir truk yang melintas. Tapi lama-lama mulai muncul cerita lain. Cerita tentang suara langkah kaki dari dalam warung saat dini hari, padahal pintunya tertutup rapat. Cerita tentang asap hitam tipis yang keluar dari dapur. Bukan seperti asap wajan, tapi seperti kabut dari bara arang. Dan cerita paling sering tentang pelanggan yang datang tengah malam. Tak banyak yang melihat jelas, tapi ada yang bersumpah melihat mobil tua berhenti, lampunya mati, lalu 2 orang masuk ke warung tanpa membuka pintu. Dan anehnya tak ada yang keluar lagi. Pak Darto, tukang tambal ban di seberang jalan, sering duduk merokok sambil memandangi warung itu. Katanya sih, aku nggak pernah lihat lampu warung itu mati. Jam 3 pagi pun masih nyala. Kadang ada suara piring, sendok, kayak orang makan rame-rame. Tapi pas kulihat sepi. Ia tertawa kecil waktu bilang begitu, tapi matanya tampak kosong. Kalau kamu lewat tengah malam jangan nengok ke dalam warung itu, lanjutnya pelan. Katanya kalau matamu ketemu sama mata salah satu pengunjungnya, kau bakal mimpi buruk 7 malam berturut-turut. Ada yang percaya, ada juga yang menganggap cuma cerita orang iseng. Tapi entah kenapa, setiap kali ada yang menyepelekan, selalu ada hal aneh yang terjadi. Seorang sopir truk misalnya, pernah berhenti makan di sana jam 2 pagi. Ia pesan rendang dan teh manis. Setelah makan ia lanjut jalan. Tapi beberapa kilometer kemudian, truknya oleng sendiri padahal jalan lurus. Ia bilang, dari kaca spion ia melihat sesuatu di belakang truknya. Perempuan berambut panjang, memakai baju seragam pelayan warung, duduk di bak truk sambil tersenyum. Esoknya, truk itu ditemukan masuk sawah. Sopirnya selamat, tapi sampai sekarang, ia tak mau lewat jalur itu lagi. Unimar sendiri dikenal ramah, tapi ada yang janggal. Jadi jarang keluar warung siang hari. Biasanya baru terlihat menjelang maghrib, saat lampu-lampu mulai menyala. Wajahnya putih pucat tapi bersih. Matanya tajam, tapi sering menunduk saat bicara. Warung harus terus buka. Katanya suatu kali pada Bulastri, penjual gorengan yang lapaknya bersebelahan. Kalau tutup nanti pelanggan kecewa. Bulastri tertawa waktu itu, menganggapnya bercanda. Tapi setelah beberapa malam ia mulai merasa sesuatu. Tiap lewat depan warung Unimar saat hendak pulang, ia mencium bau aneh. Seperti darah yang baru mengering, seperti besi yang digosok dengan tangan basah. Ada juga cerita lain, waktu malam tahun baru, semua warung sekitar tutup. Hanya warung Unimar yang tetap buka. Dari jauh terlihat penuh pembeli. Tapi kalau diperhatikan, wajah para pembeli itu gelap, seperti bayangan. Ada yang bilang, mereka bukan manusia. Mereka hanya datang pada malam-malam tertentu. Malam Jumat Kliwon, malam bulan purnama,
atau malam di mana hujan turun tanpa angin. Saat itu, suara sendok dan piring terdengar nyaring, tapi tak ada yang benar-benar makan di sana. Entah siapa yang memulai gosipnya, tapi kabarnya Unimar pernah ke Gunung Kumbang, daerah yang terkenal sebagai tempat pesugihan di Indramayu. Beberapa warga pernah melihat ia naik bus malam sendirian, membawa satu karung besar. Setelah Barit, ia tampak lebih cerah, dan warungnya semakin ramai. Tak lama setelah itu, dua anak laki-lakinya tidak pernah terlihat lagi. Saat ditanya, Unimar hanya bilang, mereka sekolah di Padang, tapi tak ada yang pernah tahu sekolahnya di mana. Lalu, suatu malam, seorang pemuda bernama Randy, penjaga warung kopi di dekat situ, nekat lewat depan warung Unimar jam 2 pagi. Dia bilang lampunya tetap nyala. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tirai dalam warung bergerak sendiri, padahal angin tak ada. Dari balik tirai, ia mendengar suara. Seperti seseorang sedang tertawa kecil. Lalu disusul suara keras seperti sesuatu yang jatuh ke lantai. Ia ingin kabur, tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan dari dalam warung. Lembut dan dalam. Makan dulu, Nam. Masakanku masih hangat, Randy tak menjawab. Ia hanya berlari secepat mungkin. Tapi saat tiba di rumah, tangannya bergetar hebat. Di ujung jarinya, ada noda minyak dan serpihan nasi yang belum kering. Keesokan paginya, ia kembali ke warung itu untuk memastikan. Tapi semua tampak biasa saja. Pelanggan ramai, Unimar tersenyum seperti tak terjadi apa-apa. Dia hanya menerap Randy sebentar, lalu berkata pelan, "Semalam kamu hampir mampir ya?" Nada suaranya seperti gurauan, tapi Randy tahu, itu bukan candaan. Sejak hari itu, Randy mulai sering mendengar cerita dari orang-orang yang makan di sana dan jatuh sakit. Ada yang demam, ada yang mimpi buruk, bahkan ada yang mengigau menyebut nama Unimar sambil menatap kosong ke langit-langit. Mereka semakin yakin warung itu bukan warung biasa. Ada sesuatu di balik dapurnya. Sesuatu yang membuat Unimar tak perlu pernah menutup pintunya. Karena pelanggan yang datang bukan hanya manusia, tapi siapa yang bisa membuktikan? Polisi. Pernah datang sekali, tapi hanya makan gratis, tertawa, dan pulang tanpa tanya apa-apa. Warga, mereka terlalu takut. Dan Unimar tetap saja buka setiap hari. Lampunya menyala, asapnya mengepul. Dan di jalur pantura yang sunyi, bau gulainya masih tercium. Menggoda siapapun yang lewat untuk berhenti duduk dan menyuap nasi panas. Tanpa tahu bahwa di balik aroma itu, ada sesuatu yang jauh lebih lapar dari manusia. Warung yang tak pernah tutup, karena mungkin di dalamnya ada perjanjian yang tak boleh berhenti. Waktu berjalan, tapi warung Unimar tetap sama. Tak pernah sepi, tak pernah tutup, dan anehnya, tak pernah kekurangan. Harga beras naik, daging mahal, tapi lauk di sana tetap melimpah. 1 kuali rendang besar, 2 wajan gulai ayam, sepanci sambal hijau, dan tak pernah terlihat sisa basi. Seolah-olah setiap malam ada tangan-tangan tak terlihat yang terus menambah isinya. Awalnya warga kagum. Rezekinya lancar banget, kata Bu Lastri sambil menimbang tempe di warungnya. Mungkin karena rajin sedekah. Tapi lama-kelamaan kekaguman itu berubah jadi bisik-bisik. Karena di kampung kecil seperti itu, kabar berjalan lebih cepat dari angin. Ada yang bilang Unimar pernah kelihatan menukar segenggam perhiasan emas di toko emas. Tapi tak pernah ada yang lihat ia beli emasnya dari mana. Ada pula yang cerita setiap malam Jumat, ada mobil hitam berhenti di depan warung. Sopirnya tak pernah keluar, hanya membuka bagasi. Lalu Unimar datang membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. Tak pernah ada yang berani mendekat. Dan yang paling sering diceritakan, uang Unimar tak pernah habis. Pak Darto suatu sore pernah menuturkan sambil menatap jalan yang lengang. Dulu waktu aku pinjam uang sama dia buka dompetnya. Isinya tebal banget. Tapi pas kutanya kok nggak disimpan di bank, dia cuma senyum. Katanya uangnya ngalir sendiri. Kupikir maksudnya banyak pelanggan. Tapi setelah aku bayar, uangku ditolak. Katanya udah lunas, padahal aku belum sempat kasih. Besoknya aku malah mimpi. Ada suara perempuan bilang, "Kau sudah bayar dengan tenagamu." Ia berhenti bercerita, menatap ujung rokoknya yang nyala merah. Sejak itu aku sering sakit kepala. Badan rasanya berat, seperti ada yang numpang. Cerita lain datang dari seorang pedagang sayur langganan warung itu. Dia bilang, setiap kali mengantar bahan ke dapur, Unimar selalu pesan jumlah yang sama. 7 kilo daging sapi, 7 kilo beras, 7 liter minyak. Tak pernah lebih, tak pernah kurang. Tapi anehnya, seminggu kemudian, stok di warung masih saja utuh.
jatuh padahal pembelinya tak pernah berhenti. Saat pedagang itu iseng tanya, "Uni, kok nggak pernah nambah pesanan ya?" Unimar menjawab tanpa menoleh. Yang diambil hanya yang terlihat. Kalimat itu tak masuk akal. Tapi wajahnya datar, suaranya datar, dan tangannya terus mengaduk rendang yang mendidih tanpa henti. Beberapa ibu-ibu sering berkumpul di pos ronda, membicarakan hal itu dengan nada setengah berbisik, setengah takut. "Kau perhatiin gak rambutnya Unimar makin panjang, makin hitam? Padahal dulu udah ubanan." "Iya, kulitnya juga makin mulus kayak anak muda. Aku dengar dia mandi pakai air dari sumur belakang yang katanya bukan sumur biasa. Dan kalau sudah sampai bagian itu, percakapan selalu berhenti mendadak. Karena semua tahu, sumur belakang rumah Unimar adalah tempat yang tak pernah dikunjungi siapapun. Pernah suatu malam, anak kecil dari rumah sebelah jatuh ke halaman belakang warung itu. Ia bilang tanahnya lembek seperti lumpur tapi hangat. Saat berusaha berdiri, ia merasakan sesuatu seperti tangan memegang pergelangan kakinya dari bawah. Anak itu menjerit. Dan sejak hari itu demamnya tak kunjung sembuh. Orang tuanya akhirnya pindah meninggalkan rumah kosong yang kini penuh debu dan rumput liar. Sementara itu Unimar semakin kaya. Ia memperluas warungnya, menambah papan nama baru bertuliskan 24 jam makanan Padang paling lengkap. Huruf-hurufnya merah menyala seperti baru dicat dengan darah segar. Setiap kali ada yang lewat malam hari, lampu warung itu tampak lebih terang daripada lampu jalan. Kadang sampai menyilaukan mata. Namun kalau diperhatikan, cahaya itu bukan putih kekuningan seperti neon biasa, melainkan agak kemerahan, seperti berasal dari bara api. Randy yang masih penasaran sejak kejadian sebelumnya, mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat setiap kali Unimar menghitung uang di kasir. Lembar-lembar uang itu selalu tampak baru, halus dan bersih, seperti baru keluar dari percetakan. Tapi tak ada tanda ai, tak ada garis pengaman. Suatu kali ia mencoba menukar satu lembar uang yang ia dapat setelah membeli nasi bungkus. Dan penjaga toko menolak. "Ini bukan uang asli," kata si penjaga, menatapnya aneh. Randy kaget menatap lembaran itu. Warna dan bentuknya sama, tapi aromanya seperti bau besi terbakar. Ia buru-buru membuangnya. Tapi anehnya, malamnya uang itu muncul lagi di saku celananya, dalam kondisi terlipat rapi. Semakin hari, cerita makin liar. Ada yang bilang Unimar punya peliharaan gaib, seekor babi hitam sebesar anak sapi yang keluar dari sumur setiap tengah malam. Ia memberinya makan dengan daging sisa, tapi tak pernah ada sisa yang terlihat keesokan harinya. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan lelaki besar berkulit gelap berdiri di belakang warung, tapi menghilang saat didekati. Sampai akhirnya, seorang ustaz muda dari desa sebelah datang, menegur dengan sopan. "Uni, kalau memang ini usaha halal, kenapa nggak pernah istirahat? Bahkan Nabi pun suruh kita berhenti sejenak." Unimar tersenyum lemah, menatapnya lama. "Kalau saya berhenti nanti mereka marah," katanya pelan. "Siapa yang marah?" tanya ustaz. "Yang datang malam-malam," jawabnya sambil menatap dapur. "Mereka bayar lebih mahal dari manusia." Ucapan itu membuat ustaz muda itu pucat. Jadi mesti fansiasinu, tapi Unimar hanya menunduk dan berkata, "Kalau ustaz takut, jangan datang malam Jumat. Kadang mereka nggak suka orang yang bawa doa." Sejak malam itu, ustaz tersebut jatuh sakit tanpa sebab. Badannya lemas, wajahnya pucat, dan setiap kali mendengar suara sendok atau piring, ia menutup telinga sambil menggigil. Dwi tak pernah lagi terlihat di daerah itu. Namun yang paling mengerikan, mungkin adalah perubahan suasana di sekitar warung. Burung-burung enggan hinggap di atapnya. Kucing liar yang dulu suka mengais sisa makanan di belakang warung, kini tak ada yang berani mendekat. Setiap malam Jumat, suara jangkrik tiba-tiba hilang, digantikan bunyi seperti air mendidih, dan langkah berat di dalam dapur. Warga makin yakin Unimar sudah melakukan sesuatu yang bukan lagi sekadar rahasia dagang. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, pesugihan, tumbal, atau perjanjian. Tapi yang pasti uangnya memang tak pernah habis. Dan setiap kali ada yang bertanya dari mana semua itu datang, Unimar hanya menjawab dengan kalimat yang sama, tanpa ekspresi. "Rezeki saya dari yang lapar." Tak ada yang tahu apa maksudnya. Namun malam demi malam, warung itu tetap menyala terang. Bau rendangnya makin kuat. Dan di antara uap nasi panas dan asap dapur, seolah terdengar bisikan samar.
seperti suara seseorang yang tertawa pelan, menghitung uang yang tak pernah berkurang. Malam di Indramayu tak pernah benar-benar sunyi. Tapi di sekitar warung Unimar, kesunyian punya bentuknya sendiri. Suara jangkrik dan desiran angin seperti berhenti tepat di depan warung itu, seolah tak berani lewat. Hanya suara piring dan sendok dari dalam yang terdengar, ritmis dan konstan, seperti detak jantung yang tak mau berhenti berdetak. Randy mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Ia sering pulang larut melewati depan warung itu sekitar jam 1 atau 2 pagi. Lampunya selalu menyala, tirainya tertutup sebagian. Tapi dari celahnya ia bisa melihat bayangan orang-orang duduk di kursi. Kadang 2, kadang 3. Tapi yang aneh mereka tidak bergerak. Tidak makan, tidak bicara. Hanya diam, menatap meja. Pernah suatu malam Randy berhenti di seberang jalan. Ia ingin memastikan. Ia menghitung detik demi detik. Menatap dari balik pohon asam yang tumbuh di pinggir jalan. Bayangan di dalam warung tidak berubah posisi sedikit pun. 5 menit, 10 menit, 20 menit. Tak ada gerakan tapi sendok di dalam warung tetap berbunyi. Dan dari celah pintu terlihat seberkas cahaya aneh. Bukan kuning lampu, tapi seperti merah tua menyala lembut dari arah dapur. Ia mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Ia melangkah pelan ke arah warung. Saat tinggal 2 meter lagi suara piring itu berhenti. Sunyi, tak ada apa-apa. Tirai diam, cahaya padam. Randy menelan ludah. Ia mundur perlahan. Dan ketika ia berbalik dari arah belakang terdengar suara lembut memanggil. Mau bungkus nak? Suara itu suara Unimar, tapi nadanya berbeda. Sudah dalam segera, seperti suara orang bicara dari dasar sumur. Randy tak berani menoleh. Kim Liu hanya melangkah cepat. Tapi begitu sampai di rumah, ia baru sadar. Di tangannya ada 1 bungkus nasi padang lengkap dengan sendok. Padahal ia tidak pernah mengambil apa-apa. Esoknya, ia ceritakan kejadian itu pada Pak Darto. Lelaki tua itu tertawa pahit. Dulu aku kira cuma aku yang ngalamin. Aku pernah lewat malam-malam. Lampu warung masih nyala, tapi nggak ada orang. Pas besok paginya aku tanya Unimar, dia bilang semalam nggak buka. Lagi bersih-bersih dapur. Padahal aku jelas lihat ada orang makan. Orang? Tanya Randy. Iya, tapi wajahnya kayak nggak punya. Kayak bayangan aja. Desas-desus tentang pelanggan malam itu makin sering terdengar. Ada tukang ojek online yang mengantar pesanan ke warung Unimar jam 2 pagi. Dia bilang, di aplikasi. Pesanan atas nama Haji Salim alamatnya jelas di warung itu. Tapi begitu tiba warung sepi, pintunya tertutup. Ia ketuk, tak ada jawaban. Saat hendak pergi, HP-nya bergetar, notifikasi menunjukkan pesanan sudah diterima. Ia menoleh, bungkusan nasi padang sudah ada di bangku depan, dibungkus rapi, dan di sampingnya selembar uang 100.000 basah kuyup seperti habis direndam air. Ia melapor ke grup ojek, tapi semua menertawakan. Namun malam berikutnya ia demam. 3 hari kemudian, ia meninggal mendadak di rumah kontrakannya. Orang-orang mulai takut melewati warung itu. Tapi entah kenapa pelanggan tak berkurang, bahkan makin ramai. Namun jika diperhatikan wajah para pembelinya tampak asing. Tidak ada yang dikenal warga sekitar. Beberapa sopir truk mengaku pernah makan di sana dan merasa baru saja lewat 1 jam. Padahal ternyata sudah 3 jam berlalu. Waktu seperti berjalan lambat di dalam warung itu. Bu Lastri suatu kali mencoba mengintip dari balik jendela warungnya. Dewi Watinggi tahu siapa saja yang datang malam-malam. Katanya, ia melihat seorang laki-laki tua duduk di kursi depan. Memakai kemeja batik, wajahnya teduh. Ia sedang makan perlahan. Tapi saat Bu Lastri perhatikan lebih lama, kulit wajah laki-laki itu seperti meluruh, satu persatu, meninggalkan rongga gelap di matanya. Dia menjerit dan menutup tirai cepat-cepat. Sejak saat itu, Bu Lastri tak pernah lagi membuka warungnya malam hari, Unimar. Seperti biasa, tak pernah terlihat panik. Ia tetap ramah, tetap menyapa semua orang dengan senyum datar. Tapi di balik keramaan itu, ada sesuatu yang membuat orang enggan menatap matanya terlalu lama. Tatapan Unimar seperti dalam sekali, seolah bisa menelan refleksi wajah orang yang menatapnya. Randy semakin gelisah. Dia mencoba logis, berpikir mungkin semua cuma ilusi karena kantuk dan cahaya lampu. Tapi suatu malam ia membuktikan sendiri bahwa ini bukan halusinasi. Waktu itu sekitar pukul 2 lewat sedikit. Ia duduk di warung kopinya, memandangi seberang jalan.
Dari dalam warung Unimar terlihat seseorang masuk. Tubuhnya tinggi, kurus, memakai jas hitam. Tapi wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut. Randy memperhatikan terus, matanya tak berkedip. Orang itu duduk, menunduk ke piring dan mulai makan perlahan. Tapi yang membuat Randy hampir pingsan adalah cara orang itu makan. Ia tak mengunyah. Makanan di sendok langsung lenyap begitu menyentuh bibirnya, seperti diserap. 1, 2, 3 sendok. Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah Randy. Dari jendela yang buram, Randy merasa tatapan itu tepat ke arahnya. Tapi di wajah itu tak ada mata, hanya rongga hitam dalam menganga. Randy berdiri tergesa berlari ke dalam rumah. Tapi saat tiba di dalam, ia mendengar bunyi motor berhenti di depan warungnya. Istri intip dari jendela. Ada pembeli naik motor datang tanpa helm. Tubuhnya tampak normal. Ia masuk ke warung Unimar, tapi tak membuka pintu. Tubuhnya menembus tirai begitu saja. Dan anehnya, lampu warung mendadak padam. Tapi dari dalam terdengar suara kursi digeser dan sendok yang kembali beradu dengan piring. Malam-malam berikutnya, pemandangan itu berulang. Terkadang ada yang datang jalan kaki, kadang naik mobil tua. Tapi yang paling sering pelanggan itu muncul tanpa suara mesin, tanpa langkah kaki. Mereka muncul begitu saja di depan warung lalu masuk. Dan setiap kali pelanggan itu datang, udara di sekitar jalan jadi lebih dingin. Suara jangkrik hilang, aroma masakan berubah. Bukan lagi bau rendang atau gulai, tapi bau besi panas bercampur darah. Orang-orang yang melewati jalan itu mulai memilih jalur memutar. Para sopir truk menurunkan kecepatan dan menatap lurus ke depan tanpa menoleh. Ada kepercayaan baru di sana. Kalau kau lewat depan warung Unimar tengah malam, jangan pernah melihat ke arah dalam. Karena siapapun yang melihat, katanya, kan selalu diingat oleh sesuatu dari dalam sana. Randy tidak tahu kapan tepatnya ketenangan di kampung itu mulai berubah jadi kecemasan. Tapi sejak malam ia melihat pelanggan tanpa wajah itu, hidupnya tidak pernah tenang lagi. Ia sering bermimpi duduk di warung Unimar, sendirian dikelilingi pelanggan yang diam menatapnya. Di meja, ada sepiring nasi padang dan selembar uang merah basah di bawah piring. Saat ia mencoba berdiri, tangan seseorang memegang pundaknya dari belakang. Dengan suara perempuan berbisik di telinganya, "Kalau sudah makan di sini, nah, gak boleh pergi sebelum kenyang." Dan setiap kali ia terbangun, dadanya terasa sesak, lidahnya pahit, dan dari ujung jarinya selalu ada bekas minyak yang tak pernah hilang, seperti ia baru saja menyentuh kuali panas. Sejak malam ia melihat pelanggan tanpa wajah itu. Randy tidak pernah tidur nyenyak lagi. Setiap kali matanya terpejam, ia seperti kembali ke warung Unimar. Di mimpinya, ia selalu berdiri di depan pintu, menatap tirai merah yang bergoyang pelan. Dari dalam terdengar suara orang memasak, suara sendok yang beradu, dan bau daging yang menguar kuat sekali. Bau yang sama dengan yang menempel di tangannya waktu ia membawa pulang bungkus nasi tanpa sadar. Ia tahu dirinya harus berhenti memikirkan hal itu, tapi rasa ingin tahunya menolak diam. Siang hari, ia coba menenangkan diri dengan bekerja. Tapi begitu sore datang dan langit mulai jingga, dadanya berdebar. Selalu ada rasa yang menuntun matanya ke seberang jalan, ke arah warung Unimar. Ia memperhatikan setiap gerakan. Unimar jarang keluar dapur. Kadang terlihat hanya bayangannya saja, kurus dan tinggi, bergerak pelan di balik dinding bambu. Suatu malam setelah warungnya sendiri tutup, Randy memutuskan untuk menunggu. Ia duduk di kursi kayu depan rumah, menyalakan rokok satu demi satu, menatap ke seberang. Waktu berjalan lambat. Jam menunjukkan pukul 1:30. Lampu warung Unimar masih menyala. Tidak ada pelanggan. Tapi dari dapur, ada cahaya merah tua berdenyut seperti napas menyala mati. Bau daging terbakar samar-samar tercium melewati angin. Randy berdiri, kakinya gemetar. Cuma mau lihat, katanya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan napas. Dia menyeberang jalan pelan, bersembunyi di balik gerobak kosong di samping warung. Dari sana, ia bisa melihat sebagian dapur lewat celah papan yang bolong. Di dalam Unimar sedang memasak sesuatu dalam kuali besar. Uapnya pekat menutup sebagian pandangan. Tapi Randy bisa melihat tangan Unimar bergerak pelan, mengaduk sesuatu yang warnanya tidak seperti rendang. Terlalu merah, terlalu gelap, dan bau anyir itu bukan bau daging sapi.
Bau itu sama persis dengan saat ia dulu menolong sapi yang terluka di kandang pamannya. Bau darah manusia. Ia menahan napas, mencondongkan tubuh lebih dekat. Di samping kuali ada baskom besar tertutup kain putih. Yunimar membuka penutupnya, dan seketika Randy hampir menjerit. Di dalamnya ada sesuatu yang tampak seperti lengan manusia. Dari siku sampai telapak tangan, sudah pucat dan kaku. Yunimar mengambil ulekan batu besar, menggilingnya perlahan, seperti membuat sambal. Suara itu krak-krak terdengar jelas. Ya Allah, bisik Randy nyaris tak bersuara. Yunimar berhenti sejenak seperti mendengar sesuatu. Ia menoleh ke arah jendela, matanya menyapu sekitar. Randy membekap mulutnya, menahan napas sekuat-kuatnya. Tatapan Yunimar berhenti tepat di celah tempat ia mengintip. Tapi alih-alih mendekat, perempuan itu tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mata. Ia menunduk lagi dan melanjutkan adukannya. Randy mundur pelan. Keringat dingin menetes di pelipis. Ia menunggu beberapa menit sebelum berlari pulang. Tapi aneh, langkahnya terasa berat seperti ada yang menahan. Udara di sekitarnya begitu panas dan tebal. Sesampainya di rumah, ia memuntahkan isi perutnya. Darah. Keesokan harinya, Randy berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi waktu ia mencuci tangan, bau anyir itu masih melekat. Tidak hilang bahkan setelah dicuci dengan sabun berkali-kali. Siang itu, ia memberanikan diri mendatangi Bu Lastri, berharap wanita itu mau mendengarkan. Bu, saya lihat sesuatu di dapurnya Yunimar, katanya lirih. Bu Lastri menatapnya lama. Kau lihat juga? Lihat apa? Ia memang memasak untuk tamu yang bukan manusia, Ren. Dulu Sinta pernah cerita padaku, waktu masih kerja di sana. Siapa Sinta? Karyawannya. Tapi sekarang sudah hilang. Bu Lastri menatap jalan kosong di depan rumahnya. Katanya Yunimar punya perjanjian. Setiap malam Jumat ia harus memberi makan yang datang dari sumur belakang. Kalau tak diberi, mereka akan menagih sendiri. Menagih apa? Bu Lastri tidak menjawab. Yusuf Waniki menghela napas panjang. Sudahlah, kau jangan ikut campur. Banyak yang penasaran. Tak ada yang kembali normal sesudahnya. Tapi kata-kata itu justru membuat Randy semakin ingin tahu. Kau ingin bukti? Wilfrey Kanting sebenarnya pelanggan tengah malam itu. Dan apa yang Yunimar sembunyikan di dapur belakang. Malam berikutnya, ia kembali mengintai. Ia menunggu sampai lewat jam 2. Saat semua rumah sudah gelap, ia mendengar suara dari arah belakang warung. Suara seperti air mendidih bercampur dengusan berat. Randy berjalan mengendap, memutar lewat gang sempit di samping. Dari balik pagar kayu yang setengah roboh, ia melihat sumur yang disebut Bu Lastri. Di sana Yunimar berdiri sendirian, membawa mangkuk besar berisi potongan daging mentah. Ia menunduk, lalu memanggil pelan dengan bahasa yang tak dimengerti Randy. Suaranya seperti bergetar, bercampur dengan desiran angin laut. Dari dalam sumur, sesuatu bergerak. Gelombang air naik turun. Lalu muncul tangan hitam besar licin seperti lumpur. Tangan itu mengambil mangkuk dari tangan Yunimar. Randy terpaku. Ia tak bisa bergerak saat tangan itu menarik mangkuk ke dalam. Ia mendengar suara dari dasar sumur. Suara yang bukan manusia. Berat, dalam, seperti binatang menggeram dan tertawa bersamaan. Air sumur memercik ke tanah, panas seperti uap dari kompor. Yunimar menunduk berbisik, "Jangan marah, sudah aku beri makan." Suara dari bawah menjawab, pelan tapi jelas, "Belum cukup, malam sini ada yang lihat." Randy menutup mulut menahan jerit. Ia tahu yang dimaksud adalah dirinya. Ia mundur perlahan tapi seolah ada yang menarik kakinya. Dari arah tanah, terasa seperti jari-jari dingin memegang pergelangan kakinya. Yuri menendang berlari sekencang mungkin tanpa menoleh. Suara tawa berat itu mengikuti sampai ke ujung gang. Sesampainya di rumah, tubuhnya gemetar. Yuri menyalakan semua lampu, tapi rasa dingin itu tidak hilang. Ketika ia menatap cermin, di pergelangan kakinya tampak bekas jari. 5 garis merah kehitaman yang tak bisa hilang meski digosok dengan air garam. Sejak malam itu, Randy tahu, apapun yang dilakukan Yunimar bukan lagi urusan manusia. Joya sudah memberi makan sesuatu dari tempat yang seharusnya tidak pernah disentuh siapapun. Dan yang lebih menakutkan dari itu, makhluk di bawah sumur kini tahu bahwa ada mata lain yang melihatnya. 3 hari setelah malam itu, Randy tak pernah lagi menatap warung Yunimar.
Tapi tiap kali lewat, entah kenapa pandangannya selalu tertarik pada tirai merah di dapur belakang. Seperti ada sesuatu di sana yang memanggil namanya dalam bisikan pelan. Kadang seperti suara perempuan, kadang seperti dengusan dari dalam air. Tubuhnya mulai lemah. Luka di pergelangan kaki semakin gelap warnanya. Julius mengkomsi dengan minyak gosok, daun sirih, air doa, apa saja. Tapi bekas itu seperti membusuk dari dalam kulit. Suatu sore, saat ia tengah duduk di warung kopi dekat pasar, seseorang menepuk pundaknya. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan mata yang dalam. Seperti tidak tidur berhari-hari. "Kamu Randy, ya?" Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. "Iya, siapa ya?" "Aku..." "Sinta." Randy menatapnya seolah tak percaya. Nama itu disebut Bu Lastri beberapa hari lalu. Sinta, karyawan Unimar, yang katanya sudah hilang. Tapi perempuan di depannya nyata. Walau wajahnya tampak aneh, seperti kehilangan warna hidup. Bibirnya kering, kulitnya dingin saat menyentuh tangan Randy. "Kau masih hidup?" tanya Randy terbata. Sinta tersenyum samar, tapi tidak ada kehangatan di senyum itu. "Entahlah, hidup atau tidak aku sendiri sudah tidak yakin." Mereka duduk di sudut warung kopi, jauh dari telinga orang lain. Sinta mulai bercerita. Kata-katanya terputus-putus, suaranya serak tapi matanya kosong seperti menatap sesuatu yang jauh sekali. "Aku dulu kerja di warung Unimar sekitar 2 tahun. Awalnya biasa saja. Warung itu ramai terus, bahkan jam 3 pagi masih ada orang makan. Tapi makin lama aku mulai sadar ada yang aneh. Kadang aku melihat pembeli datang tanpa suara langkah. Kadang nasi padang yang sudah habis tiba-tiba penuh lagi. Tapi yang paling aneh, ku tak pernah lihat Unimar belanja bahan. Tak pernah. Dagingnya selalu ada, berapapun banyaknya pesanan." Sinta menatap meja, tangannya gemetar. Sampai suatu malam, aku disuruh bantu di dapur belakang. Unimar bilang mau buat rendang khusus untuk tamu penting. Waktu aku buka panci besar, aku hampir pingsan. Di dalamnya ada kepala manusia, sudah dimasak setengah matang. Bau dagingnya mirip rendang, tapi amisnya menusuk sekali. Aku ingin kabur, tapi Unimar muncul di belakangku. Dia bilang, "Kalau kau sudah lihat, kau tak bisa keluar sebelum mereka mengizinkan." Randy menelan ludah, tenggorokannya kering. "Mereka siapa?" Sinta menatap lurus ke mata Randy. "Makhluk yang tinggal di sumur belakang. Setiap malam Jumat, Unimar memberi mereka tumbal. Kadang ayam hitam, kadang kambing. Tapi kalau dagangannya sepi, mereka minta yang lain, yang berwujud manusia." Suara Sinta bergetar. "Aku pernah lihat sendiri bagaimana mereka memakan. Dari sumur itu keluar asap hitam. Lalu muncul tangan-tangan hitam yang menjerat tubuh seseorang, menyeretnya ke dalam. Orang itu berteriak, tapi cuma sebentar. Setelah itu, diam." Randy merasa bulu kuduknya berdiri. "Dan kau bisa lolos dari sana?" Sinta menggeleng pelan. "Tidak sepenuhnya." Ia mengangkat lengan bajunya. Di kulitnya terlihat bekas luka panjang seperti terbakar. Warnanya kehitaman. "Aku kabur malam itu. Waktu Unimar sedang di depan melayani pelanggan. Tapi sebelum aku berhasil keluar dari dapur, tangan itu menarik kakiku. Aku berteriak tapi tak ada yang dengar. Separuh tubuhku sudah ditelan sumur. Ku hanya ingat menarik panci panas, menumpahkannya ke air itu. Lalu semuanya gelap. Ia terdiam sejenak menatap kosong. Saat aku sadar, aku sudah di tepi jalan dekat tambak. Tak tahu berapa lama waktu berlalu. Tapi tubuhku dingin sekali. Orang-orang bilang aku ditemukan pagi-pagi, tanpa napas, tapi tiba-tiba aku membuka mata lagi. Randy menatap Sinta dengan rasa takut bercampur iba. "Kau tahu apa yang terjadi setelah itu?" Sinta menatap jauh keluar warung, ke arah jalan yang menuju warung Unimar. "Sejak malam itu, aku selalu mendengar suara dari dalam sumur. Mereka memanggilku, kadang di mimpi, kadang di telinga saat aku sendirian. Katanya aku belum selesai jadi tumbal. Katanya aku masih utang satu hal, nyawa pengganti." Randy menelan ludah. "Pengganti?" Sinta menatapnya dengan tatapan dingin. "Ya, orang yang tahu rahasia mereka." Malam itu setelah Sinta pergi, Randy tak bisa berhenti memikirkan kata-katanya. Ada sesuatu yang membuatnya yakin bahwa Sinta tidak sekadar bercerita. Ada rasa dingin yang menempel di udara setelah perempuan itu pergi. Bahkan kursi tempatnya duduk masih terasa lembab, seperti baru saja diduduki seseorang yang datang dari bawah tanah. Keesokan harinya Randy mencoba mencari Sinta lagi. Ia mendatangi pasar, bertanya ke warung kopi, ke orang-orang yang mungkin mengenalnya. Tapi semua orang menjawab sama. Tidak ada Sinta.
Tidak ada yang pernah melihat perempuan dengan ciri seperti itu. Mas, di sini nggak ada yang namanya Sinta, kata penjaga warung kopi dengan wajah bingung. Yang kerja di warung Unimar dulu memang ada orang namanya Sinta, tapi dia kan sudah meninggal 3 bulan lalu. Ketemu di tambak badannya kaku. Dunia seakan berhenti berputar. Randy merasa kakinya lemas. Bebede, katanya terbata. Aku baru bicara sama dia semalam. Penjaga warung menatapnya aneh, lalu menunjuk foto di dinding. Foto hitam putih kecil di dekat jam tua. Di situ ada wajah perempuan yang sama. Mata cekung, bibir kering, dan senyum samar. Di bawahnya tertulis Sinta, Psem 9 2025. Randy mundur pelan, tubuhnya gemetar. Udara seolah menekan dadanya. Dari luar angin berembus membawa aroma yang sangat familiar. Aroma daging dimasak dengan santan dan serai. Tapi kali ini ada bau lain yang menyelip di antara harum itu. Bau darah kering. Dan di telinganya samar-samar terdengar suara perempuan berbisik lembut. Tapi nadanya penuh dendam. Sekarang kamu tahu, Ren, kamu gantinya. Malam itu udara Indramayu berat. Langit tanpa bintang. Awan hitam menumpuk rendah seperti hendak menelan seluruh kota. Heningnya aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin yang lewat. Hanya suara detak jam tua di rumah Randy yang terasa terlalu keras, terlalu pelan, seolah waktu sendiri sedang menunggu sesuatu. Sejak pertemuannya dengan Sinta, atau apapun yang menyerupai Sinta, Randy tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Tubuhnya makin lemah, mimpi-mimpinya semakin jelas. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Unimar berdiri di dapur, menatap panci besar yang mengeluarkan uap hitam. Sementara dari dalam uap itu muncul tangan-tangan yang menggeliat seperti akar mencari mangsa. Dan selalu, di akhir mimpinya terdengar suara yang sama. Sudah waktunya. Malam Jumat Kliwon, ia harus datang sendiri. Randy terbangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ketika ia melihat jam, jarum panjang sudah lewat angka 12. Jumat Kliwon, ia memandangi kakinya. Bekas jari hitam di pergelangan itu kini semakin gelap. Seperti luka yang hidup dan berdenyut. Setiap detaknya membuat nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Ia tahu, apapun yang akan terjadi malam ini, ia tak bisa menghindar. Seolah ada dorongan halus yang menuntunnya keluar rumah. Langkahnya berat tapi tak bisa berhenti. Jalanan sepi, lampu-lampu gang berkedip tak wajar. Angin yang lewat membawa aroma santan dan cabai tumis, tapi di baliknya ada bau anyir besi, seperti darah yang baru kering. Warung Unimar terlihat biasa saja dari luar. Tirai merahnya berkibar lembut, dan lampu neon kuning menggantung di depan, memantulkan cahaya pucat ke tanah basah. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Pintu warung terbuka sedikit, seakan-akan memang menunggu seseorang. Randy berhenti di depan, menatap ke dalam. Dari dapur terdengar suara adukan perlahan klontang, klontang. Ritmis seperti napas seseorang yang sedang menahan emosi. Dia melangkah masuk pelan. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi kecil di lantai yang lembab. Unimar Mus, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Hanya aroma masakan yang semakin kuat. Dia berjalan mendekat ke dapur. Tirai merah itu bergerak sendiri. Meski udara di dalam ruangan terasa mati. Saat ia membuka tirai, pemandangan di baliknya membuat darahnya berhenti mengalir. Unimar berdiri di depan panci besar, mengenakan kain hitam dan kalung dari gigi-gigi kecil yang entah milik apa. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap ke arah api yang menyala biru kehijauan. Di sekelilingnya berserakan potongan daging mentah, tapi bentuknya tidak wajar, terlalu besar untuk sapi, terlalu kecil untuk kambing. Randy menelan ludah, mencoba bicara tapi tenggorokannya seperti terkunci. Unimar menoleh perlahan, dan senyumnya muncul tanpa suara. Akhirnya datang juga, katanya lembut. Saya cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, Uni. Kau sudah tahu, Randy. Jawabnya, suaranya datar. Dan itu cukup. Tapi mereka ingin kau lihat sendiri. Sebelum kau pergi, ia menunduk, mengambil sendok panjang dari besi tua, lalu mengaduk isi panci. Dari dalamnya muncul uap hitam pekat. Dan bersama uap itu terdengar suara. Suara orang menangis, tertawa, dan menjerit bercampur jadi satu. Randy mundur satu langkah. Tapi di belakangnya ada sesuatu yang bergerak. Ia menoleh cepat. Ada 3 sosok berdiri di sudut dapur. Tubuhnya tinggi kurus, wajahnya kabur seperti diselimuti asap. Mereka tidak punya mata, hanya rongga hitam yang mengeluarkan suara napas basah.
Dari tubuh mereka menetes cairan gelap ke lantai. "Siapa mereka?" bisik Rendi. "Mereka tamu-tamuku," jawab Unimar, "yang menjaga rezeki yang membuat warung ini tak pernah tutup. Tapi malam ini, mereka datang bukan untuk makan rendang. Mereka suatang untuk makan janji." Api di bawah panci tiba-tiba padam. Dapur menjadi gelap seketika. Hanya cahaya merah samar dari dasar panci yang menyala seperti bara. Suara dari sumur di belakang terdengar menggema pelan, blub, 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 semakin cepat seperti detak jantung yang tak sabar. Rendi mencoba berlari, tapi tubuhnya berat. Tanah di bawah kakinya mulai lembek seperti lumpur yang hidup. Dari retakan kecil di lantai, muncul tangan-tangan hitam berlendir, meraih kakinya dengan paksa. Ia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi suaranya tenggelam dalam bunyi tawa dari arah panci. Unimar melangkah mendekat, wajahnya kini berubah. Kulitnya seperti lilin yang meleleh, matanya menyala merah tua. "Sudah waktunya," katanya lirih. "Tumbal harus diganti." "Mereka menagih," Sinta kabur. "Sekarang gilirannya kau." Rendi menjerit, tapi tangan-tangan itu semakin kuat menariknya. Dari arah sumur belakang, sesuatu muncul. Makhluk besar tanpa wajah. Tubuhnya berlapis lendir hitam. Dengan mulut di perut yang terus bergerak, mengeluarkan suara yang tak bisa disebut manusia. Makhluk itu berbicara dalam bisikan yang menggema di kepala Rendi. "Darahnya tahu rahasia kami. Dagingnya tahu rasa kami." Tangan Unimar gemetar. Ia mengambil satu potong daging dari panci dan menaruhnya ke mangkuk besar. "Untukmu," katanya pada makhluk itu. "Dan untukmu," bisik makhluk itu kembali. Tiba-tiba ruangan dipenuhi suara, jeritan, tawa, bunyi sendok beradu, dan aroma masakan yang berubah jadi bau bangkai terbakar. Rendi menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya tertelan tanah basah. Api dari panci padam total. Beberapa detik hening. Lalu dari kegelapan Unimar menatap panci besar itu. Ia mengangkat tutupnya perlahan. Di dalamnya rendang tampak sempurna. Gelap, berminyak, dan aromanya luar biasa nikmat. Ia tersenyum tipis. "Masakan untuk tamu tak bernama," gumamnya. Dari luar warung ayam jantan berkokok lebih cepat dari biasanya. Padahal langit masih hitam pekat. Warung itu tetap buka sampai pagi. Dan siapapun yang lewat depan warung Unimar malam itu, semua bilang hal yang sama. Aroma masakannya luar biasa enak, tapi tak ada satu pun yang berani masuk. Sebab di dalam, di antara uap santan yang harum dan daging yang lembut, kadang terdengar suara orang mengaduk perlahan sambil berbisik. "Selamat makan, Rendi." Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu, warung Unimar tetap buka seperti biasa. Dari luar tak ada tanda apa pun yang berubah. Bau rendang dan sambal hijau masih menyeruak kuat. Pelanggan tetap berdatangan, dan suara sendok beradu dengan piring terdengar ramai seperti hari-hari sebelumnya. Hanya satu hal yang berbeda. Kursi paling pojok tempat Rendi biasa duduk kini kosong, tapi selalu disekap bersih setiap jam, seolah ada yang tetap duduk di sana. Beberapa warga mulai bertanya-tanya kemana perginya Rendi. Ada yang bilang ia pulang kampung, ada yang bilang ia pergi kerja keluar kota. Tapi Bu Lastri tahu sesuatu. Ia tak melihat Rendi sejak malam Jumat itu. Dan setiap kali ia melewati warung Unimar, bulu kuduknya meremang. Ia tahu betul aroma daging yang dimasak Unimar kini berbeda. Lebih gurih, lebih tajam, tapi ada sesuatu yang aneh, seperti bau logam. Sore itu, Bu Lastri memutuskan untuk menghadap langsung. Ia mesin warung yang sudah mulai sepi. Lalu duduk di kursi dekat jendela. Unimar datang membawa teh panas seperti biasa, dengan senyum yang sama. Senyum yang terlalu tenang untuk manusia. "Jarang sekali Bu Lastri mampir ke sini," katanya lembut. "Saya cuma ingin memastikan," jawab Bu Lastri datar. "Kau tak lihat Rendi?" Unimar berhenti sejenak menatap teh di tangannya. "Rendi, anak yang sering duduk di sini, sudah lama tak kelihatan. Mungkin bosan makan di sini." Nada suaranya terlalu ringan, tapi mata Unimar memantulkan sesuatu. Pantulan merah samar seperti bara di dalam pupilnya. Bu Lastri menatap ke arah dapur. "Dari dulu aku sudah tahu kau bukan pedagang biasa, Mar. Aku lihat bagaimana malam-malam kau memanggil dari belakang warung itu." Unimar tertawa pelan, tanpa suara. Desas-desus di kampung ini memang tak pernah mati. Tapi dagingmu, Mar." Bu Lastri mencondongkan tubuhnya, berbisik, "Bau itu bukan dari sapi.
Untuk pertama kalinya, Unimar berhenti tersenyum. Bibirnya menegang, matanya perlahan menatap lurus ke wajah Bulastri. Kalau semua orang tahu rahasia dapurku, tidak akan ada yang berani makan. Tapi mereka tetap datang. Karena di dunia ini, Bulastri, orang lebih takut lapar daripada dosa. Suasana mendadak hening. Dari arah belakang terdengar suara benda berat jatuh. Lalu lirih, seperti bisikan dari jauh terdengar nyanyian tanpa bahasa. Bulastri menatap ke arah tirai merah yang bergoyang sendiri. Apa yang kau lakukan, Mar? Yang harus dilakukan, jawab Unimar. Perjanjian sudah lama dibuat, dan setiap perjanjian butuh keseimbangan. Ia berjalan ke arah dinding bambu, lalu menarik sebuah peti besi kecil dari bawah rak bumbu. Peti itu penuh dengan kepingan emas kuning yang berkilau. Sebagian masih meneteskan cairan kental merah tua. Lihat ini, katanya. Ini hasil dari setiap porsi yang mereka makan. Setiap malam Jumat mereka membayar dengan emas. Tapi emas yang datang dari dunia mereka tak pernah bersih. Ia selalu haus darah. Bulastri memandang emas itu ngeri. Dan kalau tak diberi tumbal, warung ini akan mati. Aku akan mati. Semua yang pernah makan di sini akan diambil gantinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari arah dapur. 3 kali, pelan tapi dalam. Duk, duk, duk. Unimar menatap langit-langit. Mereka datang lebih cepat malam ini. Suara air dari sumur belakang mulai bergolak. Uap hitam merembes masuk lewat celah-celah papan, mengisi ruangan dengan aroma anyir bercampur santan gosong. Lampu warung mulai berkedip. Dari dapur terdengar suara seseorang menyanyi lirih. Tapi bukan suara manusia, lebih mirip hembusan napas panjang yang bernada. Bulastri mundur pelan. Apa itu, Mar? Mereka menagih perjanjian. Dari balik tirai muncul satu sosok tinggi, kurus dengan kepala tertutup kain hitam. Wajahnya tak ada, hanya lubang besar yang menganga di bagian depan. Tubuhnya bergetar perlahan, dan setiap langkahnya meninggalkan noda hitam di lantai. Suara geram keluar dari tubuhnya, disertai aroma logam panas. Mereka butuh satu lagi, kata Unimar lirih. Satu lagi. Satu nyawa untuk menggantikan yang melanggar batas. Tiba-tiba Bulastri mengerti. Randy. Unimar menunduk. Dia tahu terlalu banyak, tapi ia belum diterima sepenuhnya. Jadi malam ini mereka minta bayarannya. Suara dari dalam sumur makin keras, seperti ribuan lidah berbisik dalam bahasa asing. Tanah di bawah kaki bergetar. Semua gelas di warung jatuh berderah. Dari lantai uap hitam keluar, membentuk wajah-wajah samar orang-orang yang pernah hilang. Sinta, Randy, Sisuni, dan beberapa wajah tak dikenal lain. Semuanya menatap kosong ke arah Bulastri. Unimar mendekat. Matanya kini bersinar merah pekat. Aku tidak bisa membatalkan perjanjian ini, Bu. Aku cuma penerus. Ini sudah ada sejak nenekku. Setiap warung nasi padang dalam keluargaku punya penjaga. Hanya dengan daging manusia mereka bisa terus hidup. Dan setiap darah yang menetes berubah jadi emas. Ia mengangkat kepingan emas dari peti dan melemparkannya ke lantai. Emas itu langsung meleleh, mengeluarkan asap tebal. Begitulah kami bertahan, katanya, suaranya kini bergetar. Emas untuk hidup, daging untuk menenangkan mereka. Bulastri berusaha berlari, tapi langkahnya berat. Dari belakang suara itu kembali terdengar duk, 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 makin keras. Uap hitam kini melingkar di lehernya seperti tali hidup. Jangan ikut campur, Bulastri. Suara Unimar menggema aneh, bercampur suara lain di dalamnya. Perjanjian ini bukan untuk dibatalkan, hanya untuk diteruskan. Lalu lampu padam. Kegelapan menelan semuanya. Ketika warga datang pagi harinya, mereka menemukan warung Unimar tetap terbuka. Seperti biasa, tapi tidak ada Unimar di dalamnya. Hanya panci besar yang masih hangat. Di atas meja berisi rendang yang tampak baru dimasak. Di sampingnya, peti besi terbuka penuh dengan kepingan emas yang mengilap. Di bawah meja, seseorang menemukan gelang perak kecil dengan nama Lastri terukir di dalamnya. Dan yang paling aneh, di papan nama warung, yang sebelumnya bertuliskan Warung Nasi Padang Unimar 24 jam. Kini ada tambahan tulisan yang muncul sendiri dari cipratan minyak hitam gosong. Dibuka setiap Jumat Kliwon. Menerima pesanan sampai dunia habis. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, warga dikejutkan oleh kobaran api yang melahap warung nasi Padang Unimar. Api menyala tanpa sebab, tanpa petir, tanpa korsleting.
Petugas pemadam kebakaran menemukan sesuatu yang membuat mereka semua bergidik. Api seperti enggan padam. Bahkan setelah disiram air berember-ember, nyala itu hanya berubah menjadi bara merah yang berdenyut seperti jantung hidup. Di antara puing gosong, ditemukan panci besar dari besi tua. Tak tersentuh api sedikit pun. Di dalamnya, masih ada sisa rendang yang beraroma kuat dan anehnya, bau itu justru semakin menggoda, seperti masakan yang baru saja matang. Tak ada jasad Unimar, tak ada tanda bulastri. Hanya peti besi kosong yang berisi serpihan emas meleleh, menempel di lantai seperti bekas lilin ritual. Selama beberapa minggu, lokasi itu dibiarkan kosong. Warga yang lewat malam-malam sering mencium aroma santan dan daging gosong dari arah puing. Kadang di tengah malam terdengar suara centong menepuk panci, pelan, ritmis. Dup, dup, dup. Orang-orang mulai memanggilnya warung yang tak mau mati. Lalu sesuatu terjadi. Sekitar sebulan kemudian, papan baru tiba-tiba muncul di lokasi bekas warung itu. Warnanya merah tua dengan tulisan timbul berwarna emas. Warung Padang Unisari, resep asli dari Unimar. Orang-orang heran. Tak ada yang tahu siapa Unisari. Tak ada yang melihat kapan warung itu dibangun kembali karena anehnya semuanya tampak sudah jadi dalam semalam. Ketika pagi datang, warung itu telah berdiri utuh. Atap baru, cat baru, banner baru, dan panci besar yang sama persis dengan milik Unimar. Dan lebih aneh lagi, aroma dari dapurnya identik, persis seperti dulu. Aroma yang membuat perut lapar dan bulu kuduk berdiri bersamaan. Malam pertama warung itu buka. Pembeli berdatangan seperti tersihir. Mereka bilang rasa rendangnya tak pernah seenak itu sebelumnya. Gurihnya menempel di lidah, membuat mereka tak bisa berhenti makan. Tapi setiap pelanggan yang makan terlalu malam, terutama yang datang sendirian, tidak pernah terlihat lagi keesokan harinya. Salah satu saksi, penjaga toko kelontong di seberang jalan, bersumpah pernah melihat sesuatu. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat bayangan wanita berambut panjang, mengenakan baju dapur Padang berdiri di dapur belakang warung itu. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua mata merah samar menatap dari balik tirai. Di sampingnya, ada sosok tinggi kurus dengan kepala tertutup kain hitam. Persis seperti cerita lama tentang penagih daging. Dan di setiap Jumat Kliwon, warung itu tidak pernah benar-benar tutup. Lampunya selalu menyala redup. Dari luar, bisa terdengar suara penggorengan dan panci mendidih. Padahal pintu terkunci rapat. Kadang di tengah malam terdengar suara tawa perempuan diikuti suara bisikan rendah. Seperti doa dalam bahasa yang tak dikenali. Suatu hari, seorang pengemudi ojek online yang tak percaya cerita mistis menerima pesanan dari warung Unisari. Pesanannya, nasi rendang 2 bungkus, antar ke makam umum belakang kampung. Ketika sampai, warung tampak sepi, tapi di meja ada 2 bungkus nasi Padang, dengan tulisan tangan di kertas pembungkusnya. Untuk yang belum tenang, sopir itu sempat ragu, tapi tetap mengantar. Ketika tiba di makam, hujan turun tiba-tiba. Dia melihat 2 batu nisan lama dengan tulisan samar. Marni binti Rashid, Unimar. Lastri binti Samiran. Begitu ia meletakkan bungkus nasi itu di antara nisan. Petir menyambar keras dan aroma rendang tercium di udara, bercampur bau tanah basah dan darah hangus. Ketika ia menoleh ke belakang, warung di kejauhan tampak terbakar lagi. Tapi kali ini tanpa api, hanya cahaya merah yang berdenyut pelan dari dalam dapurnya. Beberapa warga yang datang pagi harinya mendapati warung itu kembali hangus total. Tapi tak lama berselang, 2 minggu kemudian, ia dibangun lagi dengan nama berbeda, selalu berbeda, namun resepnya selalu sama, dan panci besinya tidak pernah hilang. Hingga kini, setiap kali ada warung Padang baru berdiri di pinggir jalan kampung itu, orang-orang selalu memperhatikan satu hal kecil di spanduknya. Di pojok bawah, selalu ada tulisan halus berwarna emas. Nyaris tak terbaca kecuali dari dekat, resep dari Unimar. Waktu berjalan pelan di Indramayu, cerita tentang warung nasi Padang 24 jam milik Unimar perlahan tenggelam. Seperti asap sisa kebakaran yang hilang di langit subuh. Orang-orang mulai melupakan. Generasi muda menganggapnya dongeng. Sesuatu yang dibesar-besarkan oleh warga tua.
yang terlalu gemar bergosip. Namun seperti bau santan yang menempel di dinding dapur, kisah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul kembali dalam bentuk lain. Beberapa tahun setelah kejadian, muncul warung baru di pinggiran Jalan Pantura, tak jauh dari lokasi bekas warung Unimar. Warung itu sederhana tapi bersih. Catnya kuning muda, mejanya teratur, dan papan namanya mencolok dalam cahaya lampu jalan. Warung Nasi Padang Udaroni, buka 24 jam. Nama itu cepat populer. Orang-orang bilang masakan Udaroni enak sekali. Dagingnya empuk, rendangnya gurih, kuah gulainya kental. Bahkan banyak sopir truk dari luar kota yang rela berhenti di situ. Meski harus menunggu lama. Namun ada satu hal yang selalu disebut orang dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Warung itu hanya terlihat buka kalau malam. Siang hari, tirai selalu tertutup rapat, lampunya mati. Tapi begitu jam 11 malam lewat, lampu kuningnya menyala. Dan dari kejauhan, bisa terdengar suara wajan mendesis, panci mendidih, dan tawa pelan seseorang di dapur. Seseorang di kampung Pak Leman, penjual bensin eceran, mengaku pernah melihat sesuatu. Malam itu sekitar pukul 2, ia sedang menunggu pelanggan terakhir. Dia menoleh ke arah warung Udaroni dan melihat antrian panjang di depan warung. Tapi saat ia memperhatikan lebih lama, bulu kuduknya meremang. Semua pembeli berdiri diam, tak ada yang bicara. Dan ketika satu orang selesai mengambil bungkus nasi, tubuhnya perlahan menghilang di udara, seperti bayangan yang tersapu angin. Keesokan harinya Pak Leman menceritakan hal itu di warung kopi. Orang-orang tertawa bilang dia ngelindur. Tapi tak lama kemudian, muncul kabar ada sopir truk yang hilang setelah berhenti makan di situ. Truknya ditemukan di pinggir jalan dengan mesin masih hidup, tapi sopirnya tak ada. Di jok penumpang, tersisa satu bungkus nasi padang terbuka, dan di dalamnya sehelai rambut panjang hitam melilit potongan daging. Seminggu kemudian, desas-desus makin ramai. Orang-orang bilang kalau lewat di depan warung itu setelah tengah malam, mereka sering mendengar suara orang memanggil dari dalam. "Ayo mampir nak, rendangnya baru matang." Suara itu lembut, penuh kasih seperti suara ibu, tapi siapapun yang menoleh ke arah warung akan melihat siluet perempuan berambut panjang berdiri di belakang tirai dapur. Beberapa bilang ia mirip Unimar. Suatu malam Raffi, seorang mahasiswa asal Cirebon yang gemar merekam kisah mistis untuk konten, datang dengan temannya Dimas. Mereka berniat merekam warung itu. Kamera di tangan, mereka menunggu sampai lewat tengah malam di seberang jalan. "Tenang aja bro," kata Dimas, "kalau benar ada yang aneh, kita viral." Lampu warung menyala sekitar pukul 00.37. Di depan pintu, seorang pria berpeci putih muncul, mungkin Udaroni. Ia tersenyum ramah, mengangkat tangan mempersilakan masuk. Raffi menatap kamera. "Oke guys, ini gila. Warungnya beneran buka tengah malam. Kita bakal coba pesan, lihat siapa yang masak di dalam." Mereka menyeberang jalan. Dari dekat, aroma rendang itu begitu kuat, tapi Raffi merasa ada sesuatu yang salah. Udara di sekitar warung lebih dingin dari biasanya. Napas mereka terlihat seperti kabut. Udaroni menyapa ramah, tapi suaranya datar. "2 porsi nasi rendang ya nak, duduk dulu di sana." Mereka duduk. Di dinding warung tergantung foto seorang perempuan tua berpakaian dapur Padang. Tulisan di bawahnya, "Pendiri resep asli, Unimar." Raffi menelan ludah. "Bro, itu..." Bisiknya pada Dimas. "Itu kan nama yang dari cerita warga dulu." Dimas tertawa gugup. Kebetulan kali. Tapi saat kamera mereka merekam meja, muncul kilasan bayangan di layar. Bayangan tangan hitam panjang menyentuh panci dari arah dapur. Suara denting logam terdengar. Rendang mereka datang. Warnanya coklat pekat, aromanya luar biasa, tapi di permukaannya ada sesuatu yang menyerupai urat manusia. Raffi menatap Dimas, mulutnya kaku. "Kita jangan dimakan dulu." Belum sempat mereka berdiri, tirai dapur bergeser pelan. Dari baliknya keluar sosok perempuan tua berambut kusut. Wajahnya separuh gosong seperti terbakar. Matanya menatap mereka, dan dari bibir yang meleleh keluar suara serak, pelan tapi jelas. "Uni sudah janji, yang makan harus bayar dengan dagingnya sendiri." Kamera jatuh. Rekaman berhenti di tengah teriakan Raffi. Seminggu kemudian, warga menemukan mobil mereka terparkir di tepi jalan. Mesin masih menyala,
Kamera ditemukan di dalam dashboard, tapi isinya rusak. Hanya satu file yang bisa diputar. Rekaman terakhir berdurasi 14 detik. Dalam video itu terlihat kursi warung kosong, tapi suara sendok dan panci masih terdengar. Lalu, pelan-pelan, kamera menangkap sesuatu di cermin dinding. Dua wajah muda sedang duduk makan, tapi kulit mereka pucat, mata kosong, dan di belakang mereka berdiri sosok perempuan tua tersenyum. Sampai hari ini, warung Udaroni masih buka setiap malam Jumat Kliwon. Namun warung itu kini tidak lagi dikenal dengan nama yang sama. Setiap kali berganti pemilik, nama di papan berubah. Tapi satu hal tetap tak berubah. Tulisan kecil di pojok bawah yang hampir tak terbaca kecuali jika kau perhatikan benar-benar. Resep dari Unimar. Dan bagi yang berani lewat tengah malam, suara lembut itu masih bisa terdengar dari arah warung. Mengalun seperti bisikan dari balik tirai. Ayo nak, rendangnya baru matang. Gratis. Untuk yang pertama kali datang malam ini. Dalam setiap kisah pesugihan, selalu ada satu benang merah yang tak pernah putus. Semua yang datang dari kegelapan akan menuntut gantinya. Dan di Indramayu, warung nasi Padang yang tak pernah tutup itu menjadi bukti bahwa janji setan tidak pernah gratis. Malam-malam di sekitar lokasi bekas warung Unimar masih terasa ganjil. Angin yang lewat membawa aroma santan dan daging gosong. Kadang terdengar suara centong menepuk panci, disusul tawa samar perempuan dari arah yang tak terlihat. Orang-orang bilang itu tanda kalau mereka sedang memasak, bukan untuk pelanggan biasa, tapi untuk roh-roh yang menagih janji. Warga yang dulu pernah bekerja, atau sekadar makan di sana, satu persatu mendapat nasib aneh. Ada yang jatuh sakit tanpa sebab, ada yang hilang tanpa jejak, dan ada pula yang ditemukan meninggal dengan tubuh kaku, seolah terbakar dari dalam. Dalam setiap kejadian itu selalu ada satu kesamaan. Bau rendang hangus di udara. Kabar pun beredar lewat desas-desus baru. Berbisik di antara tukang becak, penjaga toko, sampai pedagang pasar. Katanya malam-malam tertentu, di jalan yang sunyi di pinggiran kota, masih tampak warung kecil dengan lampu redup menyala. Di depannya, papan kayu sederhana tertulis Warung Padang, buka 24 jam. Tapi jika kau perhatikan lebih dekat, papan itu berdebu, catnya terkelupas. Dan di sudut kanan bawahnya, di sana, masih terukir samar tulisan emas yang tak pernah hilang. Resep dari Unimar. Beberapa sopir truk bersumpah pernah melihat warung itu muncul di tempat berbeda-beda. Kadang di dekat jembatan lama, kadang di tepi sawah, kadang di pinggir jalur pantura yang sepi. Namun setiap kali mereka mencoba berhenti untuk makan, warung itu lenyap begitu saja saat lampu kendaraan mereka menyorot ke arahnya. Yang tersisa hanya aroma daging, samar-samar seolah baru saja dimasak untuk tamu yang tak datang. Ada juga cerita dari seorang santri yang nekat membaca ayat kursi di depan bekas warung itu. Saat sampai di ayat terakhir, tanah di bawahnya bergetar pelan, dan dari dalam bekas sumur terdengar suara gemericik air yang berubah menjadi bisikan. Uni sudah bayar mahal, sekarang giliranmu menjaga dapur. Santri itu kabur ketakutan. Ia bercerita bahwa malam itu, bayangannya sendiri di tanah tidak mengikuti gerak tubuhnya. Sejak saat itu, warga mulai percaya kalau warung itu bukan sekadar tempat makan. Ia sudah menjadi gerbang kecil antara dunia manusia dan dunia para penagih janji. Sebuah ruang di mana setiap aroma masakan adalah doa terbalik, dan setiap suapan nasi adalah bagian dari perjanjian lama yang tak pernah selesai. Dan seperti semua kisah pesugihan yang diceritakan di jagat demit, ujungnya selalu sama. Ketika seseorang menukar kemiskinan dengan kemewahan, sebenarnya yang ia beli bukan rezeki, melainkan waktu. Waktu sebelum yang datang untuk menagih memanggil namanya. Entah lewat api, entah lewat dapur, atau lewat warung kecil yang berdiri di tengah malam, menunggu pembeli pertama. Beberapa orang bilang Unimar tak mati, ia hanya berpindah peran. Kadang jadi ibu dapur yang mengajari resep rahasia, kadang jadi pelanggan pertama yang memuji masakan, kadang jadi bayangan di belakang kaca yang tersenyum puas setiap kali seseorang berkata, rendangnya enak banget. Namun ada pula yang percaya bahwa setiap orang yang makan di warung itu, sadar atau tidak, sudah ikut mencicipi janji yang sama. Janji yang mengikat tubuh dan nama mereka untuk selama-lamanya.
Karena dalam jagat ini, tidak ada pesugihan yang berhenti di satu generasi. Kutukan itu akan terus berpindah, dari warung ke warung, dari panci ke panci, dari tangan ke tangan, menunggu siapapun yang cukup serakah untuk mengambil alih resep yang menjanjikan emas dari daging. Maka jika suatu malam kau sedang lapar, berkendara di jalan sepi Indramayu, dan melihat warung kecil dengan lampu kuning redup bertuliskan, "Warung Padang buka 24 jam." Berhentilah sejenak, lihat dengan seksama. Jika di dalamnya hanya ada satu sosok perempuan tua berdiri di dapur, mengaduk panci besar sambil tersenyum, pergilah. Jangan menatap matanya, jangan mencium aromanya terlalu lama. Karena begitu kau melangkah masuk dan duduk, kau bukan lagi pembeli, tapi bahan berikutnya dalam janji lama itu. Dan disitulah kisah warung nasi Padang. 24 jam di Indramayu berakhir, atau mungkin baru saja dimulai lagi. Di tangan orang lain yang mengira resep Unimar hanyalah warisan kuliner, bukan warisan setan. Setiap panci yang penuh rezeki, ada arwah yang ikut mengaduknya. Dan janji setan seperti rendang Unimar tak pernah basi.